Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan berselancar dalam kebenaran, di mana saya mengambilnya dari Matius pasal 5 dengan judul Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, ayatnya ada di dalam Matius 5 ayat 6. Saya bacakan bagi saudara. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara-saudara, kita mau belajar apa kata ayat firman Tuhan itu tentang lapar dan haus, supaya pengenalan kita tentang kata berbahagia dari kata lapar dan haus itu. Sebab kalau tidak, kita kebingungan bagaimana orang yang kelaparan dan kehausan terus harus berbahagia. Nah, itu sebabnya saya coba mengupas tentang lapar dan haus dari konteks ayat yang kita baca, supaya pengertian tentang lapar dan haus ini menjadi saudara benar dan mengertinya. Kata lapar dan haus untuk orang yang berkecukupan adalah suatu kata yang sulit ditangkap maknanya secara baik dan mendalam, atau sebaliknya suatu kata yang menakutkan. Tetapi untuk orang yang berkekurangan, arti kata haus dan lapar itu suatu kata yang biasa dan mudah dimengerti, karena mereka sering hidup di dalam kehausan dan kelaparan. Dengan dasar ayat di atas, saya mau sedikit sharing prinsip ayat di atas, yaitu tentang lapar dan haus. Kalau kita sedikit saja memperhatikan dan merenungkan Matius 5 ayat 6 ini, maksud dari lapar dan haus yang ditulis ayat ini bukanlah masalah lapar dan haus yang biasa tentang makan dan minum saja, tetapi lapar dan haus di mana manusia yang sudah lama tidak ketemu yang namanya air atau makanan, sehingga kedahagaannya atau kelaparannya akan air dan makanan itu benar-benar melingkupi hidupnya. Ya, jadi ketika kita mulai tidak makan sekian waktu, ya bisa 1 harian kita berpuasa, atau 3 harian, atau 1 minggu dan sebagainya, kemampuan kita sampai batas di mana kita kekuatan kita untuk menahan lapar dan haus. Nah, waktu kita mau berbuka, kita merasakan sekali betapa pentingnya makanan dan minuman itu, saudara. Nah, ini contoh ya tentang kelaparan. Seperti seorang pengemis yang tidak mempunyai apa-apa dan berhari-hari tidak mendapatkan makanan, sehingga perutnya sangat lapar, bahkan mau mati rasanya karena kelaparannya itu, dan mengharapkan makanan untuk dimakannya. Jadi jelas ya tentang kelaparan yang dimaksud dari kebenaran firman Tuhan itu adalah kelaparan yang sungguh-sungguh, kelaparan yang sungguh-sungguh karena sekian waktu atau sekian lama ya belum makan gitu ya saudara, sehingga merasakan sekali kelaparan itu. Demikian juga tentang kehausan, seperti orang yang sedang berjalan di gurun dan kehabisan air di gurun itu, sedangkan jalan yang ditempuhnya masih jauh, serta di sekelilingnya hanya tanah dan pasir saja, dan berhari-hari tidak menemukan air, seperti mau mati karena kehausan akan air. Jadi seperti itu saudara, jadi mau minum tapi nggak ada air, dan sudah sekian hari atau sekian waktu tidak merasakan air, dahaga dan kehausannya yang sangat luar biasa. Nah, pengertian dari orang yang lapar dan haus itu dalam contoh yang saya jelaskan tadi. Jadi bayangkan kelaparan dan kehausan seperti itulah yang saya maksud atau jelaskan dalam perikop ini. Tapi haus dan lapar akan kebenaran itu bukan lapar dan haus akan hal-hal jasmani, tapi hal-hal yang rohani. Ya, jadi pengertian ini saya giring ya, saya berikan pengertian yang tadinya saudara nangkap dulu secara logika yang tentang apa itu lapar gitu ya, diberikan pengertian secara logika, dan apa itu juga haus ya. Nah, tetapi dalam konteks ini adalah kelaparan dan kehausan akan kebenaran, kata firman Tuhan, yaitu kelaparan dan kehausan yang tidak biasa, yang tidak dapat diobati hanya dengan segelas air dan sepotong kue saja, tentang kelaparan dan kehausan akan kebenaran. Pada umumnya orang tidak mengingini seluruh kebenaran, saudara. Mereka hanya mengingini sebahagian saja dari kebenaran.
Jadi umumnya manusia seperti itu, saudara. Ada orang yang mungkin merupakan orang yang baik, orang yang tidak memiliki kecacatan moral sama sekali, atau kejujurannya, moralitasnya, kehormatannya sangat tidak diragukan lagi. Tetapi mungkin orang yang demikian memiliki sikap yang keras, kikir, bahkan acuh tak acuh, dan tidak menaruh perhatian kepada sesamanya yang mengalami kesedihan dan kesusahan. Bahkan diam saja saat seseorang meminta pertolongannya. Jadi saudara, orang yang seperti ini sepertinya baik, ya, tetapi sebenarnya kebaikannya hanya parsial saja, yaitu kebaikan yang hanya sebagian saja. Dia tidak baik dalam konteks yang sesungguhnya. Atau saudara, ada orang yang banyak melakukan kesalahan. Mungkin ia pemabuk, suka bersumpah tapi tidak pernah menepati, atau berjudi dan suka marah-marah, dan sebagainya, tindakan-tindakan yang sepertinya tidak baik gitu ya. Tapi kalau orang-orang seperti ini melihat orang yang susah, ia akan mudah menolong. Saudara pernah dengar film Robin Hood? Nah, itu seperti itu, saudara. Ya, dia tidak bisa melihat orang susah karena pemerintahan pada saat itu tidak baik, saudara, sehingga rakyat banyak yang kelaparan, sehingga timbullah dalam hati dan pikirannya untuk menolong orang-orang susah yang kelaparan itu. Ya, jadilah Robin Hood, ya, pencuri yang menyenangkan hati rakyat tetapi menyakiti hati para pemimpin yang korup pada zaman itu, ya. Nah, saudara, tentang A dan B yang tadi saya jelaskan, kebaikan seperti ini pun adalah kebaikan yang parsial, saudara. Ya, tidaklah cukup walaupun dia orang baik, walaupun dia pemabuk, ya, berjudi dan suka hal-hal yang lain yang tidak baik. Tapi kalau melihat orang susah dia menolong, itu baik bukan? Tapi tetap ini dianggap adalah kebaikan yang parsial, saudara. Tidaklah cukup dengan kebaikan yang parsial tersebut, tetapi akan berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, dan seluruh kebaikan itu akan mengalir dalam kehidupan orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, sekarang kita mau belajar tentang kebenaran. Kebenaran ini adalah hal rohani, ya, bukan materi dan duniawi. Kebenaran yang dimaksud di sini bukanlah kebenaran secara hukum atau legal, justification gitu ya. Seperti dalam Roma 9 ayat 30 sampai Roma pasal 10 ayat 4, saudara. Saya bacakan ayat 1 sampai ayat yang keempat ya, supaya saudara mengerti. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Nah, saudara, ini yang firman Allah jelaskan ya, tentang kebenaran secara Alkitabiah menjelaskan di dalam Roma 9 ayat 30 sampai Roma 10 ayat, sampai ayat 4. Ya, jadi melainkan kebenaran secara moral atau kesucian. Nah, yang ketiga, lapar dan haus akan kebenaran. Nah, sekarang kita mendekatkan dengan konteks ayat yang ada, saudara. Lapar dan haus akan kebenaran. Tadi kita menjelaskan tentang lapar dan haus, sekarang lapar dan haus akan kebenarannya kita menjadikan satu rentetan. Yang pertama, orang yang disebut berbahagia karena lapar dan haus adalah orang yang rindu pada hal-hal rohani. Banyak orang hanya rindu pada hal-hal duniawi, ya saudara, materi seperti seks, uang, kekuasaan, kedudukan, hiburan, makanan dan minuman, ya, dan lain-lain. Kitab suci justru memperingatkan kita terhadap hal-hal tersebut. Ya, di dalam Lukas pasal 21, saya bacakan bagi saudara ya. Lukas pasal 21 supaya kita bisa mengerti dengan baik. Nah,
Lukas 21 ayat 34 sampai 36 saya bacakan bagi kita. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi penjelasan Tuhan Yesus jelas ya tentang hati-hati ya, tentang hidup yang duniawi ini ya, yang dikatakan jelas, jagalah hatimu supaya jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan dan seterusnya ya, yang dijelaskan itu diperingati. Nah, yang seperti ini yang disebut nanti kita mengerti apa itu ya, lapar dan haus akan kebenaran. Nah, saudara-saudara, seterusnya orang yang lapar dan haus adalah orang yang rindu pada kehidupan yang kudus atau yang suci, sadar akan dosa ya. Matius 5 ayat 3 menjelaskan demikian. Sedih karena dosa. Jadi waktu berbuat dosa rasanya sedih sekali. Tidak cukup, harus disertai dengan keinginan untuk menjadi suci. Kalau hanya sadar akan dosa dan sedih karena dosa, tapi tanpa mempraktekkan jalan atau mempraktekkan kebenaran untuk hidup benar atau hidup suci, ya saudara, jadi seperti tidak berarti ya. Tahu ini berdosa, sedih karena berdosa, tapi kita tidak mau mengalahkan itu ya dengan perbuatan yang benar, perbuatan yang suci dan kudus. Nah, kerinduan pada kesucian ini tidak terpisahkan dari kebencian pada dosa. Apakah saudara membenci semua dosa? Kalau saudara rindu pada kesucian dan benci pada dosa, itu merupakan pertanda bahwa rohani saudara itu hidupnya sehat. Tetapi kalau saudara tidak rindu pada kesucian dan saudara mencintai dosa, itu pertanda bahwa rohani saudara itu mati atau sakit. Jadi jelas ya saudara. Yang ketiga, kerinduan pada kesucian atau kebencian pada dosa itu harus ada wujudnya, ada bentuknya, ada pernyataannya, ada orang yang bisa melihat atau kita sendiri merasakan karena kita melakukannya. Yang pertama yaitu mencari firman Tuhan, rajin merenungkan, membaca firman Tuhan dan mencari pemahaman tentang ayat-ayat firman yang kita baca. Kita rajin bersaat teduh dan hal-hal yang sifatnya rohani ya, beribadah dan mengikuti hal-hal yang rohani. Nah, karena firman Tuhan merupakan alat Tuhan untuk menyucikan kita ya. Yohanes 15 ayat 3 ya menjelaskan itu, bahwa firman itu telah membersihkan dan menyucikan saudara gitu ya. Yeremia 23:29a ya menjelaskan tentang firman yang hidup. Nah, saudara, seterusnya untuk langkah-langkah kita yang menyatakan hidup yang baik dan benar atau rindu dalam haus dan lapar akan kebenaran, rajin berdoa supaya Tuhan menolong saudara dalam kelemahan saudara ya. Orang yang dekat dengan Tuhan itu akan berdoa mendekat kepada Tuhan dalam segala problema hidupnya. Dia tidak mencari solusi atau jalan keluar melalui cara-cara di luar kedekatannya kepada Tuhan. Yang seterusnya ya, kerinduan pada kesucian atau benci pada dosa itu dia menjauhi pencobaan saudara. Matius 6 ayat 13a menjelaskan itu. Adalah aneh kalau kita berdoa sesuai dengan kalimat ini tetapi kita justru mendekati pencobaan. Apakah tiga hal yang merupakan wujud dari keinginan untuk suci ini ada pada saudara? Ya, kalau tidak ada, mungkin saudara sebetulnya tidak rindu untuk suci. Nah, saudara, apakah saudara merasa menderita kalau saudara satu hari tanpa makanan rohani? Apakah saudara menderita atau tenang-tenang saja? Saudara yang tahu. Tapi kalau saudara merasa aku sudah sekian lama tidak lagi rindu membaca firman Tuhan, aku tidak mendengar lagi perkataan-perkataan rohani atau ibadah, saudara tidak pernah lagi ikut. Yuk mari saudara, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup saudara. Saudara sedang jauh dari Tuhan. Nah,
Tiap orang Kristen yang sungguh-sungguh pasti akan bersuka cita pada waktu mendengar firman Tuhan, dan pada waktu ia mentaatinya, ia juga akan merasakan sukacita. Yesaya 48 ayat 18, saya bacakan bagi saudara ayat terakhir. Demikian ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Luar biasa. Saya tambahin ayatnya, ayat 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Dhamma mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Haleluya. Nah saudara, demikianlah orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu disebut berbahagia. Bahkan dalam bahasa Inggris, blessed, diberkati. Ya saudara yang haus dan lapar akan kebenaran, saudara, kata firman Tuhan di dalam bahasa Inggris itu lebih indah, diberkati saudara. Yuk mari yang sudah selama ini tidak merasa lapar barangkali, atau tidak merasa haus akan firman Tuhan, padahal sudah sekian lama tidak makan dan minum akan firman Allah yang hidup. Mari saudara-saudara, kembali makanlah firman, rasakanlah kehausanmu akan hayat hidup dari firman Allah, dan saudara akan dipuaskan, disegarkan, karena laparnya dan hausnya yang sungguh-sungguh seperti mau mati saja akan kelaparan, dan kehausannya akan kebenaran, maka saudara dan saya akan mendapatkan kepuasan. Tuhan Yesus memberkati.